Yesus baik, baik buat saya. Saya mulai dari pertanyaan yang gampang ini. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Ulang. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Yang benar mana, Tuhan yang jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Yakin kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, saudara yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Jadi dia bukan manusia yang kita angkat dia jadi Tuhan sama kayak kita angkat dia jadi kepala desa, begitu. Dia benar-benar Tuhan yang jadi manusia, amin. Lalu apakah semua orang menerima itu? Lalu apakah semua orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia? Semua orang percaya? Percaya atau tidak? Kenapa yang di sini ragu-ragu? Kan kita mau bicara tentang tidak ada keselamatan selain dari dia. Kita bilang Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Lalu apakah semua orang percaya dan menerima hal itu? Pak Pendeta, tidak semua orang terima. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa tidak semua orang terima? Jawabannya ada pada hati mereka yang masih keras. Harus hati yang terbuka dulu. Saya tanya, kita di sini hati semua terbuka? Yakin terbuka? Terbuka untuk yakin? Betul-betul yakin? Kalau begitu tolong kasih tahu saya bagaimana membedakan saudara yang yakin bahwa Yesus itu Tuhan dengan orang yang tidak yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Harus ada bukti nyata yang membuktikan bahwa kami berbeda dengan orang lain. Kami ini beda. Harus. Beberapa hari ini ketika berkhotbah tentang kebangkitan Yesus, saya tanya, boleh jawab karena saya tanya semua orang hal yang sama. Saudara percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu? Percaya? Apakah saudara percaya pada kebangkitannya? Amin. Pertanyaan terakhir tidak usah jawab. Lalu apakah kebangkitan Yesus itu memberi pengaruh dalam hidupmu? Apakah kebangkitan Yesus sungguh-sungguh membawa pengaruh dalam hidupmu? Yang kelihatan dan orang bilang memang betul kalau orang yang percaya pada Yesus menikmati kebangkitannya, kehidupannya berbeda dengan orang lain. Apa punya pengaruh? Beberapa tahun ini kan oleh karena COVID kita tidak merayakan Paskah dengan agak lebih leluasa kan? Kapan malam itu ada yang ikut pawai kok? Yang hari Kamis malam itu ada yang pemeran di sini. Luar biasa tuh. Separuh jadi prajurit, separuh jadi perempuan-perempuan Yerusalem. Yang menarik itu yang di prajurit. Wih, yang peran prajurit itu hampir-hampir separuh itu tidak perlu latihan. Kita di NTT ini yang paling menarik, untuk semua peran yang jahat-jahat itu tidak perlu latihan. Semua betul-betul menghayati itu peran. Dong mabok itu sampai Tuhan subangkit dong masih tetap mabok juga. Betul. Di sekitar sini juga ada yang begitu. Ada juga. Dong rumah dekat sini atau agak jauh sedikit dari sini. Jadi ini pertanyaan penting, bagaimana sekarang saudara memberikan sesuatu yang nyata untuk membuktikan bahwa saya yang telah buka hati untuk Yesus yang juru selamat itu berbeda dengan orang lain. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh saya mau kasih ingat kita, Om Pendeta Eben Lubantimo pernah bilang begini, kalau ada satu orang menyebut dirinya Tuhan, ada satu orang berani menyebut dirinya Tuhan, hanya ada 3 kemungkinan. Kalau ada satu orang menyebut dirinya Tuhan, hanya 3 kemungkinan. Satu, kemungkinan besar itu orang tipu. Kalau ada yang berani menyebut dirinya Tuhan, kemungkinan pertama apa? Tipu. Lalu kenapa orang tipu, saudara? Orang tipu itu untuk mendatangkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan bagi diri. Biasanya kalau orang tipu sudah sangat terpojok, sudah tidak bisa lagi. Aduh, minta maaf saya tipu. Apalagi sudah disiksa menuju bukit Golgota, woi semua mati. Penipu berani sampai mati, tipu-tipu sampai mati, ada yang berani.
Biasanya kalau mulai susah sedikit mulai jujur toh, dan Yesus bukan itu. Sudah pasti dia bukan penipu, karena dia bisa sampai, Pak. Kedua, kalau ada yang berani mengatakan bahwa dia itu juru selamat, dia itu Tuhan, kemungkinan kedua dia gila. Kemungkinan kedua dia gila. Tapi saudara tahu kenapa bagi satu orang gila? Saudara lihat para murid, saudara lihat orang-orang yang martir, yang mati untuk mempertahankan iman. Sebegitu banyaknya orang yang menderita karena nama itu hingga hari ini, Apakah untuk satu orang gila ada yang berani mati bagi dia? Untuk satu orang gila ada yang berani mati bagi dia? Berarti dua alasan ini sudah gugur. Yesus bukan penipu. Yang kedua, Yesus bukan orang gila. Berarti alasan ketiga yang benar, yaitu kalau ada yang mengatakan dia itu Tuhan, ada yang mengatakan dia itu juru selamat, hanya karena kemungkinan ini, karena dia benar-benar Tuhan dan dia benar-benar juru selamat. Hanya yang benar yang berani mengatakan. Karena kalau uji pakai dua tadi subuh, bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Sekarang pertanyaan berikut. Ini kan tema untuk kita jawab cek. Tema untuk kita jawab pertanyaan tiap-tiap hari. Pertanyaan lanjutan bilang begini, apakah pekerjaan penyelamatan dia sebagai juru selamat itu, keselamatan yang dikerjakan itu sudah selesai? Sudah kok belum? Dia sumati kas habis bagi kita atau belum? Sudah kok belum? Dia masih perlu lagi kerja untuk kita atau tidak? Untuk keselamatan? Omong! Sudah selesai atau belum selesai? Sudah kok belum? Belum kok sudah? Sudah kok belum? Coba yang bilang belum boleh angkat tangan. Coba yang bilang sudah, coba angkat tangan. Nah yang tidak angkat tangan ini dia di sudah kok belum. Ini yang biasa bikin kacau gereja ini. Saudara-saudara, pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Juru Selamat telah terjadi satu kali untuk selamanya, baik untuk masa lalu, masa kini, sampai masa. Tapi dia punya soal adalah banyak orang yang mengaku keselamatan hanya ada pada Yesus. Dorang kira pekerjaan penyelamatan belum selesai. Karena kalau ada anak menangis atau masalah sedikit dalam keluarga, dorang bilang itu karena kubur di kampung itu po ujung ada patah sedikit. Mesti bereskan dulu itu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu tante yang biasa omong itu ada di sini. Itu tante coba ada di sini, itu tante fama apa? Banyak orang merasa Tuhan Yesus pun pekerjaan itu belum selesai. Jadi mesti tambah dia puhal dulu supaya itu yang bikin sempurna Tuhan Yesus punya pekerjaan untuk penyelamatan. Saya mau bilang pada saudara, kalau saudara dan saya orang berdosa, kejatuhan kita ibarat kita jatuh dalam lubang. Kita jatuh 10 meter, tali penyelamatan Kristus sempurna 10 meter turun untuk menjemput kita. Jangan tambah kita pembenang sepotong dong itu. Kadang-kadang kita suka tambah-tambah, kok kita kira dengan kita ini baru kita selamat. Kalau kita semua sudah berdosa, saudara, saya mau tanya saudara, ketika semua manusia berdosa, siapa yang berani pergi paksa Tuhan untuk turun menyelamatkan kita? Ada yang berani? Jadi kalau saya dan saudara diselamatkan bukan karena kita, tapi karena Allah berinisiatif datang kepada kita supaya kita menjadi selamat. Tidak boleh ada orang sombong karena itu. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan usahamu, supaya jangan ada orang menyombongkan diri. Yang aneh dalam kekristenan, bahkan banyak orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, dia juru selamat, keselamatan hanya ada padanya. Ada yang masih sombong secara rohani, sombong sekali. Lalu kalau kita sombong, Tuhan masih dapat tempat dalam hidup kita?
Sekarang bagaimana kita buka hati? Orang buka hati itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau tidak kita jadi orang yang sombong, saudara. Saya lewat lagi, saya tambah satu, saudara. Nanti baru kita renungkan lebih dalam ini. Tapi saya mau bilang begini, kenapa tidak ada keselamatan di luar nama Yesus itu? Setelah saudara tahu bahwa Yesus itu Tuhan, saya mau bilang di awal, ketika nama Tuhan itu disebutkan, itu sesuatu nama yang tidak gampang untuk diketahui. Tidak gampang. Ketika Musa bertanya, nanti saya pergi sebut apa? Dia kasih tahu nama. Dia bilang tidak. Aku adalah aku. Mengutus aku kepada. Aku adalah aku. Ini siapapun nama yang dia pun nama aku adalah aku. Di sini ada yang dia pun nama aku. Yang adalah aku. Ada. Itu nama dulu. Waktu orang tanya siapa? Aku adalah aku. Dari aku adalah aku, dia kasih jelas sedikit. YHWH. Tapi tidak boleh disebutkan sembarang. Sudah ini. Aku adalah aku. YHWH. Terus dia tambah Immanuel. Untuk lebih menjelaskan, dia kasih tahu Immanuel. Tapi ini Immanuel siapa? Immanuel Manobeku, Immanuel siapa? Di sini ada yang nama Immanuel. Ah, so pasti bukan itu. Iya, kalau mau tanya yang mana? Immanuel. Oh, Immanuel yang mana? Yang pemerintahan itu ada di dia. Segala hikmat ada di dia, segala macam. Dan kemudian ketika kita baca Injil kita tahu siapakah Immanuel itu? Dialah Yesus. Dari yang tadi tidak dikenal disebutkan aku adalah aku, sampai satu nama yang kita kenal. Dan waktu kita sebut nama Yesus, kita mulai dari sebuah keputusan. Dia bukan lagi Allah yang ada di jauh sana, yang oleh karena dosa telah memisahkan dia dengan kita. Tapi dia adalah Allah yang sudah dekat dengan kita. Dan karena itu kepada Allah itu, kepada kita diberi kesempatan memanggil dia dengan nama apa? Bapa. Dekat. Bapa. Dekat. Bukan lagi jauh di sana. Sekarang saya mau tanya, Tuhan itu dekat dengan kita atau jauh dengan kita? Jauh atau dekat? Yakin? Berarti Tuhan itu ada dekat-dekat dengan kita. Betul-betul? Oke. Yesus baik buat saya.